Aku dari awal bebas kayak nggak mau ikut-ikutan karena kayaknya udah ketinggalan jauh banget kalau ikut-ikutan ngomong takut salah. Jadi akhirnya tapi ya akhirnya aku maksudnya agak trauma bisnis skincare awalnya. Tapi sekarang masih skincare lagi? Masih masih. Kalau kakak itu sistemnya endorse apa gimana sih? Kalau skincare itu kan biasanya pakai jasa endorse juga ya. Hmm. Kalau kakak tuh sistem endorse-nya sama influencer tuh seperti apa biasanya? Dulu tuh ya brand ambassador sama ada beberapa apa ya, kalau dulu kan belum ada kayak sekarang live gitu ya, jadi kayak cuman posting untuk branding produk tersebut aja. Kalau dulu pakai jasa review nggak sih? Kak, misalnya Nggak ada, nggak ada. nggak Itu ada. Hanas review dari pasien kebanyakan kalau brand aku. Oh jadi testimoni jatuhnya ya? Testimoni dari pasien. Oh berarti nggak pakai influencer Enggak. buat itu? Influencer cuman untuk branding si produk aja, tapi kalau untuk testimoni itu langsung dari pasien kebanyakan. Sekarang kan skincare udah berjamur banget gitu ya, makanya sekarang kan udah ada kayak sampai ya review itu dilakukan atau kayak influencer Iya. memberikan reviewnya gitu. Sebenarnya kan menurut kakak jalur seperti itu tuh sepenting apa sih untuk apakah karena udah berjamur banget sih? Ya mungkin karena sudah terlalu banyak sampai akhirnya apa ya, banyak mungkin yang mungkin sekarang bahasanya produk-produk yang kurang baik untuk dijual ya, banyak, jadi akhirnya ya banyak yang mereview karena banyak yang nakal juga mungkin. Tapi sempat ketemu oknum yang kayak gitu gak sih? Misalkan sampai memeras gitu? Nggak pernah. Nggak pernah gitu ya, misalnya kayak ini aku nemunya review kamu ternyata produk kamu buruk nih, ntar kalau kamu mau ini kasih duit, itu pernah nggak? Nggak pernah. Karena memang nggak pernah pakai jasa influencer atau gimana? Karena nggak pernah pakai jasa review, nggak pernah. Kenapa nggak kepikiran ke sana? Kan influencer punya pengaruh kuat ya. Dulu pakai influencer kan, pakai artis, pakai influencer untuk produk aku, cuman tidak untuk mereview tapi untuk apa ya, untuk foto untuk branding si produknya tersebut atau video untuk branding produknya tersebut. Tapi kalau review enggak, apalagi sampai ke ingredients itu enggak. Sekarang kan udah berjamur, skincare tuh dari orang, sorry misalnya orang yang biasa pun yang nggak kenal skincare udah bisa bisnis skincare kan. Nah makanya ada jasa review. Kalau kakak sendiri dengan berjamurnya bisnis itu, kepikiran nggak sih akhirnya untuk menggunakan jasa review influencer gitu? Jasa review sekarang, ya sekarang harus, karena dunia sudah berbeda kan dengan dulu. Kalau dulu kan jarang yang review-review gitu ketika aku menjalankan bisnis skincare yang lama. Ini kan ada apa namanya kasus yang lagi rame itu kan Nikita Mirzani dengan tuduhan ditindakan dugaan pidana untuk pemerasan karena dia mereview skincare gitu. Kakak sebagai bos skincare juga lah, let's say gitu, itu gimana melihat? Gak ikut-ikutan kalau itu. Tapi kalau kakak sendiri ini gak sih kalau endorse itu selalu lisan kan, atau tulisan juga sering? Harus tulisan sih, harus jelas semuanya. Karena apa ya, biar tidak ada masalah di kemudian hari. Tapi pernah nggak sih kayak misalkan teman misalkan ya, misalnya kita temenan nih gitu kan, ini dong nanti fee-nya sekian langsung transfer tapi nggak ada perjanjian, tuh pernah nggak kayak gitu? Gak ada perjanjian. Ya jadi misalkan kayak temenan. Oh, kalau udah kayak apa ya, ke temen kayak gitu biasanya nggak ada perjanjian. Kalau cuman kayak sekali dua kali posting gitu, nggak Tapi pernah. pernah kayak gitu? Pernah. Oke. Pesan untuk para pebisnis skincare? Pesannya apa ya? Ya pesannya tetap menjual produk yang baik aja. Karena apa namanya, kasihan kan pasien-pasien kalau misalkan kita menjual produk yang tidak baik untuk customer. Oke. Persaingan skincare yang kakak lihat akhirnya kan, oh yaudah deh maju lagi di skincare gitu. Karena dunia aku itu. Oke, persaingan yang sekarang nih yang akhirnya kakak buka lagi kan, dulu kan sempat off nih, sempat nggak berani juga gitu kan. Yeah. Sekarang akhirnya oke deh mulai lagi skincare gitu. Lihat persaingan sekarang kayak apa sih? Ngeri banget sebenarnya. Tapi kalau misalkan kita bisa apa ya, bisa membuktikan produk kita bagus, juga tidak berbahaya, ya tetap penjualannya pada oke kok aku lihat. Langkahnya apa sih kak kalau misalkan kakak sendiri gitu ya, karena kan bisa bilang udah 12 tahun kan waktu itu Iya, kan. 12 tahun. Ngelihat persaingan sekarang, kalau langkah yang kakak ambil supaya aman tapi juga laku itu gimana? Aku kan sekarang belum launching karena masih ngurusin izin edar ya. Jadi ya sebenarnya aku lihat sekarang kalau misalkan kita masih mau produk kita diakuin sama masyarakat, ya kita harus menjual produk yang tidak overclaim. Aku lihat ya kan, harus menjual produk yang jelas gitu loh. Terus juga apa namanya, apalagi ya, ya pokoknya produk yang bisa diterima sama masyarakat, karena sekarang kan masyarakat lebih pinter.
selalu butuh nggak sih selalu memberikan lab gitu, hasil lab gitu? Wajib lah, dari dulu udah ada kalau itu. Jadi itu udah patokan ya, tapi nggak kepikiran untuk di review influencer sebagai testimoni gitu? Mau, kalau sekarang kan emang dunia sudah begitu ya kan. Kalau dulu saingannya belum banyak. Takut nggak dengan kejadian kayak gini? Ini kan ada nih kejadian yang akhirnya dia merasa minta di review, terus kemudian memberikan uang, yang satu disangkanya ngendorse, yang satu merasa diperas. Itu jadi bikin kakak takut nggak sih untuk pakai jasa influencer untuk mereview gitu? Selama kita jelas kontraknya, ya nggak usah takut. Ya makanya itu pentingnya kalau misalkan kita belum terlalu kenal ya harus ada hitam di atas putih. Ada kriteria khusus mungkin kalau mau ya nge-review yang kayak gini aja deh gitu. Lebih pilih-pilih nggak sih sekarang jadinya? Dari dulu sih emang aku pilih-pilih banget. Dari dulu, dari brand yang lama. Oke, Kak, kita sedikit ngomongin tentang Rutan ya Kak ya. Pada saat di Rutan itu nyangka nggak sih Kak? Kan semua orang tahunya tuh gini, Nindi Nazir itu sosialita, kemudian terus ke dalam gitu ya, maksudnya kebanyakan sih sebelumnya dan waktu akhirnya kebanyakan Tropi Orange gitu, itu dirasakan dari sosialita kemudian dengan sorotan kamera, itu ramai itu gimana Kak menguatkan diri? Menguatkan dirinya lebih ke apa ya? Gak tau, dari dulu emang aku orangnya kuat sih Kak. Jadi sebenarnya aku menguatkan dirinya dalam hati aku, ini proses pembelajaran biar kedepannya aku tidak salah lagi dalam berbisnis, udah itu aja. Dan ini harus menjadikan aku orang yang lebih baik, udah gitu. Kan waktu itu kan maaf ya Kak, ditangkapnya di depan anak itu trauma sih, trauma banget, udah nggak mau nempatin rumah itu lagi. Saking takutnya karena yang kejadiannya di situ loh. Buang sial ya gitu. Jadi nggak mau gitu. Pada saat keluar anak ikut jemput nggak sih di pintu? Enggak ada yang jemput, cuman pengacara aja. Karena waktu itu kan hari sekolah. Momen berat di Rutan tuh kayak gambaran dulu deh, gambaran Rutan tuh seperti apa sih? Terutama Rutan Manokwari ya. Ya sebenarnya kehidupan di dalam ya seperti rutan dan lapas pada umumnya aja Kak. Cuman memang kita harus adaptasi karena orangnya kan banyak gitu. Kita harus, namanya kan kita serumah aja kalau misalkan 5 orang, atau kita di asrama deh lagi sekolah 5 orang, 10 orang juga harus adaptasi. Ini beradaptasi dengan ratusan orang gimana coba? Kita harus mengerti sifat dan karakter masing-masing orang di situ. Terus adaptasinya gimana? Kan biasanya sama lingkungan selebriti gitu kan, tiba-tiba sama warga binaan gitu, maksudnya adaptasinya kan juga pasti gak gampang ya gitu kan. Adaptasinya sih ya aku mengikuti aja, jadi baca situasi dulu, karakter orang, terutama yang di kamar, karena kan setiap hari pasti kita di kamar kan. Baru kita kalau misalkan udah bisa beradaptasi di kamar, baru kita temenan sama lingkungan yang di luar kamar. Karena kalau misalkan kita langsung banyak temen juga kaget karena karakternya aneh, bukan beda-beda gitu. Pada saat masuk ke sana ada yang kenal kakak nggak? Banyak sih. Banyak tadi itu. Terus pada nanya nggak sih, maksudnya kenapa bisa di sini? Terus atau jangan-jangan di sana malah disuruh traktir? Enggak sih. Enggak ya. Aman-aman aja. Aman-aman aja. Momen-momen berat Kak, kan namanya tadinya dengan hidup yang mewah gitu kan, lingkungan yang bagus gitu, tiba-tiba ada di dalam, kita nggak tahu di dalam itu buruk ya. Iya. Tapi momen-momen yang paling berat apa sih pada saat di sana? Momen-momen yang paling berat ketika lebaran, ketika ya hari-hari besar itu berat sih. Waktu itu kan apa namanya tuh, menunggu jenguk anak datang tuh perasaannya gimana sih? Waktu itu kan anak akhirnya datangnya ke hotel, bukan ke lapas. Jadi kita ketemu di tempat hotel aku menginap waktu aku bebas gitu. Oh, pada saat di Rutan atau di lapas itu anak nggak pernah datang ke sana? Suka, yang kecil tiap minggu. Nah itu kalau saat menunggu anak datang tuh rasanya gimana? Wah, ini dia anak mau datang deh. Saat menunggu anak datang tuh aku nelponin terus sih, udah di mana gitu, karena saking kangennya. Ada benda atau barang, baju atau apa punya anak yang dibawa ke dalam gitu dong? Foto aja. Aku ngeprint foto, aku taruh di buku aku. Mau penaling itu kayak gimana sih Kak? Mau penaling pertama kita masuk ya ya gimana ya gitu aja. Seperti apa sih kalau mau penaling itu biasanya? Ya perbedaannya kan kalau misalkan di penaling kan kita nggak bisa keluar selama masa apa namanya, masa apa sih Mam namanya, baru masuk ke dalam tuh masa apa, orientasi ya, pengenalan. Kita nggak bisa keluar kamar gitu bedanya. Tapi kan kalau udah masuk blok ya sama keluar kamar. Itu kan selama 2 minggu aja. Oke. Aktivitasnya semua di dalam kamar untuk
Mulai adaptasi. beraktivitas maksudnya kakak mulai kapan tuh? Berarti 2 minggu setelah Mapenaling. Aku kan masuk Mapenaling 2 kali dong, rutan sama lapas. itu nggak boleh dijenguk sama 2 minggu? Nggak boleh, nggak bisa keluar kamar. Ya itu sebenarnya biar kita terbiasa, biar adaptasi. Kegiatan yang paling rajin waktu di rutan tuh apa sih yang kerjain? Baca, nulis itu. Rajin sih Nah, ya. sampai minus aku nambah. Oke, lanjut aja nih. Kak, kalau boleh tahu berapa lama kakak sampai ikhlas kalau oke nih gue di lapas atau di rutan gitu? Dari awal masuk Menerima sampai kenyataan. merasa ikhlas apa oke gue jalanin ini tuh kira-kira butuh waktu Ikhlas. berapa? Ikhlas itu sekitar 6 bulan pertama masih belum terima ya, tapi udah 6 bulan setelah itu ya udah gitu. Sempat ada masih ngerasa saya Medina Zendi gitu ketika di dalam gitu? Nggak ada. Awal-awal. Nggak ada. Dari aku masuk Polda ke rutan ke lapas nggak ada sih. Sifat aku begini aja. Maksudnya nggak ada rasa kayak ego yang saya adalah seorang Medina Zen, jangan macam-macam saya gitu, ada nggak gitu? Mungkin pressure di dalam lebih banyak ya kak. Jadi lebih meledak kalau marah gitu loh. Aku tuh kalau misalkan lagi ada emosi ya. Tapi kalau misalkan dipikir-pikir lagi udah sampai luar, oh mungkin di dalam tuh aku emosinya kayak gitu karena pressure tuh dalam arti pengen bebas atau misalkan udah jenuh gitu. Kayak gitu, jadi pressure-nya lebih banyak gitu. Makanya gampang emosi. Gambaran kamarnya tuh salah satu sel tuh berapa orang, gambarnya tuh seperti apa sih? Aku tuh terakhir 8. Depan-depanan gitu. Luas. Pakai kasur, matras, ada yang pakai matras. Luasnya tuh sama ruangan ini kayak gitu deh. Lebih luas sih Lebih luas. 8 orang lebih luas, kamar mandi di dalam. di dalam.